Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kecil A akan mempresentasikan mengenai analisis lagu Atmes Hanya Rindu dalam psikologi proses kreatif sastra pada kajian psikologi pengarang. Yang anggotanya diantaranya ada Nuril Masuda dengan NIM 1918821023, kemudian ada Durutu Nafisa dengan NIM 1918801012, kemudian ada Abdurrahman Maluho dengan NIM 3114190009, dan juga ada M. Robert Ami Lutfi dengan NIM 1918820105. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok kecil A. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi karya sastra. Psikologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka apabila diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Menurut Welek dan Austin, bahwa istilah psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian, diantaranya 1. Studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. 2. Studi proses kreatif. 3. Studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan 4. Studi dampak sastra pada pembaca atau psikologi pembaca. Pada kajian ini membahas tentang proses kreatif dari sudut psikologi pengarang menggunakan pendekatan psikologi sastra, teori Sigmund Freud, dengan menganalisis struktur yang terdapat dalam kejiwaan Atmes sebagai pengarang pada lagu berjudul Hanya Rindu, yaitu ID, ego, dan superego. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah unknown, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Selanjutnya di sini adalah analisis mengenai ID yang terdapat pada lirik lagu Atmes, yaitu Hanya Rindu. ID di sini termasuk adalah bait 2. Aspek ID yang terdapat pada Atmes ketika menciptakan lirik lagu Hanya Rindu muncul ketika ia kehilangan orang yang dia cintai, yakni ibunya. Dalam penggalan lirik tersebut menggambarkan kerinduan Atmes pada ibunya, yakni pada lirik "Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu." Nah, keinginan Atmes dan juga bayangannya terhadap seseorang tersebut menjadi latar belakang kemunculan ID atau naluri dalam diri Atmes. Meskipun penulis memohon kepada Tuhan, namun semua keinginannya itu hanya sia-sia, karena seseorang yang ia sangat rindukan telah pergi untuk selamanya. Dalam bait 2 ini, indikatornya adalah rindu, terbukti dari penggalan lirik, "Ku ingin saat ini engkau ada di sini." Saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Prinsip realita itu dikerjakan melalui proses sekunder, yakni berpikir secara realistik, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek yang dimaksud. Proses pengujian itu disebut uji realita, melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan secara realistik. Dari cara kerjanya dapat difahami sebagian besar daerah operasi ego berada di kesadaran. Namun ada sebagian kecil ego beroperasi di daerah persadar dan daerah tak sadar. Ego adalah eksekutif (pelaksana) dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama,
Yang pertama yaitu memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Analisis bait 3 lagu Atmes. Aspek ego yang terdapat pada lagu Atmes ketika menciptakan lirik lagu Hanya Rindu muncul ketika ia merindukan orang yang selalu mengurusnya setiap hari, yaitu ibunya. Aspek ego muncul karena ingat akan kenangan saat bersama ibunya, seperti pada penggalan lirik berikut ini. Segala cara telah kucoba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Khayalan Atmes tersebut menjadi latar belakang kemunculan ego dalam diri Atmes. Meskipun penulis selalu berusaha tanpa ibunya, namun itu tidak bisa, ia terus mengingat kenangan bersama ibunya. Indikatornya dari bait 3 rindu terbukti dari penggalan lirik, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Selanjutnya analisis 4 merujuk kepada aspek ego. Pada penggalan lirik di bawah ini terdapat unsur ego. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hanya rindu. Oh, di mana pada lirik lagu ini menggambarkan sebuah keinginan dari sang pencipta bahwa ia sangat ingin bertemu ibunya. Kerinduan yang mendalam akan sebuah kenangan yang pernah ia rasakan ketika masih adanya ibu dalam kehidupannya. Namun itu hanya sebuah imaji, keinginan diri mengharap yang tak akan bisa terjadi. Namun keinginan itu masih dalam tahap sadar, namun kerinduannya yang sangat teramat dalam membuat khayalan permohonan kepada Tuhan agar dapat dipertemukan kembali dengan ibunya. Di sini terlihat jelas bahwa sebuah bayangan, keinginan, khayalan yang terjadi namun tetap pada kesadaran. Disinilah kesadaran dari diri Atmes masih dapat terlihat namun dipenuhi dengan keinginan untuk memuaskan kerinduannya yang merujuk pada ego, dapat dibuktikan pada lirik ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Analisisnya masuk kepada ego, indikatornya rindu. Bait 6 juga termasuk ego. Aspek ego terdapat pada Atmes ketika menciptakan lirik lagu Hanya Rindu, muncul ketika ia merindukan orang yang selalu memberinya semangat. Aspek ego muncul karena ia akan ibunya melalui senyuman yang indah seperti pada penggalan lirik berikut ini. Hati ini hanya rindu, oh hati ini hanya rindu, ku rindu senyumanmu ibu. Kerinduan Atmes tersebut menjadi latar belakang kemunculan ego dalam diri Atmes. Meskipun dia sudah tidak sedih, namun dia hanya rindu senyum ibunya. Indikator rindu terbukti dari penggalan lirik ku rindu senyuman ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di 3 daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sama dengan id. Sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik. Id tidak realistik dalam memperjuangkan kenikmatan. Analisis dalam lagu Atmes Hanya Rindu. Superego terdapat dalam bait lirik
Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan, hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa kuulang kembali. Bait ini menggambarkan superego dan menggunakan indikator rindu. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kecil A. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.